Oke, kembali lagi bersama kami. Baik, saat ini kami akan menjelaskan tentang Vickley. Vickley ini mempresentasikan volume sel yang menunjukkan seberapa banyak kandungan sel atau clay dalam suatu batuan. Hal ini berpengaruh terhadap sifat batuan karena sel atau clay menjadi penghambat suatu batuan untuk mengalirkan fluida karena clay bersifat impermeabel. Impermeabel ini dalam kurung tidak dapat mengalirkan fluida. Volume clay atau sel dapat didefinisikan sebagai persentase dari kandungan sel dalam sebuah lapisan batuan, di mana sel dapat dikatakan sebagai zat pengotor dalam suatu batuan sehingga mengurangi persentase dari porositas batuan tersebut. Baik, seperti yang dijelaskan oleh teman saya tadi, jadi di sini kita akan menginterpretasikan berapa banyak volume clay yang ada pada formasi kita dan sumur kita. Nah, bisa dilihat di sini, kalau tabel Vickley ini ada tiga parameter, yaitu Vickley dari GR, Vickley dari LR, dan Vickley dari neutron dan density. Nah, kita kemarin kan sudah membuat ini garis-garis yang dari P10 sampai P90 di GR, RLD, sama yang di sini yang segitiga kemarin. Nah, hasilnya adalah seperti ini, perpotongan dan grafik yang bisa terlihat pada di sini. Nah, bila kita lihat secara grafik di Vickley memang belum terlihat bagaimana hasilnya. Namun untuk alat bantunya kita akan jalankan ke sini. Nah, hasilnya bisa dilihat lebih jelas ketika sudah ada di tabel litologi ini. Jadi perpotongan di sini itu yang 0 ini bisa dilihat di sini bahwa bila ada ruang kosong di sini, maka di sini akan ada sand yang terbentuk. Nah, ini dia. Nah, kalau yang tidak jelas seperti ini, maka di sini hasilnya adalah shell batuannya. Nah, ini. Ada sand seperti ini kecil-kecil tapi hanya terlihat di sini. Jadi, kalau dilihat secara mata telanjang di tabel Vickley ini belum terlihat. Maka dari itu harus ke tabel litologi untuk menginterpretasikannya sebagai bantuan. Nah, ini di sini di volume 13 ini. Nah, ini terlihat kan? Baru terlihat sandnya di sini. Kalau hanya tabel ini saja, masih belum bisa untuk diinterpretasikan. Maka dari itu, ketiga parameter tadi itu bisa berkesinambungan untuk membentuk litologi yang ada pada sumur Carroll A. Nah, maka dari itu, untuk makin mengarah ke satu, maka akan makin besar kandungan clay yang ada di formasi tersebut. Dan ada tiga parameter di sini yang nantinya akan membentuk seperti ini. Nah, hasil akhirnya akan seperti ini nantinya. Clay menuju ke sand. Dari si tiga parameter Vickley dari tiga log. Jadi di sini yang kandungannya paling sedikit ada di zona reservoir kita, yaitu di zona Heppner dan zona Simpson Sand. Nah, ini. Baik, terima kasih untuk video kali ini. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.